Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan pemahaman kepada teman-teman ketika mempunyai tunggakan kredit di aplikasi Akulaku dan barang terancam akan disita oleh oknum debt collector. Apakah itu dibenarkan di dalam hukum? Oke, nanti akan saya bahas di akhir video. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa poin yang harus teman-teman ketahui ya ketika teman-teman ditagih oleh debt collector melalui pesan WhatsApp. Dan saya pun tidak pernah bosan-bosannya untuk meminta dukungan kepada teman-teman agar channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara klik subscribe terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum subscribe ya, agar saya selalu semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, perlu kalian ketahui beberapa poin yang mestinya kalian pahami ketika mendapatkan tagihan melalui pesan WhatsApp dari oknum debt collector Akulaku. Di sini ada salah satu teman saya yang mempunyai tagihan dari aplikasi Akulaku. Kurang lebih sudah menunggak 1 tahun ya. Yang coba akan saya bacakan. Oke. Perihal tagihan Anda di Akulaku. Tagihan 8.649.000. Saat ini dalam pantauan tim kolektor lapangan kami. Jika belum ada pembayaran, kolektor akan ke rumah atau kantor Anda untuk ambil seluruh tagihan. Oke, kita stop sampai di sini ya. Ketika kalian mendapatkan pesan seperti ini, kalian jangan pernah takut ya. Kalian jangan pernah menunjukkan rasa takut kepada mereka. Ini salah satu pesan yang mencoba untuk menakut-nakuti teman-teman ya, agar teman-teman ini takut, agar teman-teman ini bayar. Tuh, yang pertama. Oke, lanjut saya bacakan lagi. Karena sudah melanggar kesepakatan perjanjian sudah menjadi nasabah One Prestasi dan sudah terindikasi mempunyai etikat tidak baik sehingga dapat merugikan perusahaan. One Prestasi jelas karena sudah keterlambatan 1 tahun. Nah, di sini ada lagi dapat merugikan perusahaan. Merugikan dari mana? Karena jelas ya, Akulaku ini sudah terdaftar di OJK, yang dimana OJK mempunyai prosedur bagi nasabah yang sudah keterlambatan lebih dari 90 hari itu tidak boleh ditagih lagi. Berhubung mereka mempunyai ataupun bekerja sama dengan orang lapangan, jelasnya debt collector, makanya ada kunjungan ke rumah. Kenapa saya bilang bahwasanya apa yang dirugikan? Ya karena memang setelah nasabah ini keterlambatan lebih dari 90 hari, Akulaku ini sudah mengklaim asuransi. Ya dalam artian seperti ini. Jadi limit yang kita gunakan ataupun uang yang kita gunakan itu sudah diasuransikan oleh Akulaku. Jadi ketika kita menunggak lebih dari 90 hari, pihak Akulaku ini sudah digantikan oleh asuransi. Seperti itu. Makanya di sini apa yang dirugikan? Nah, kita lanjut lagi ya untuk membaca pesan tagihan ini. Ditunggu hari ini pembayaran agar bisa kami cepat proses pelunasan. Segera direspon agar surat jalan belum ke kolektor jika tidak ada itikat baik, dan selalu blokir WhatsApp tim kami. Sama seperti poin yang di atas ya. Jadi dengan bahasa seperti ini mereka ingin mencoba membuat kita itu takut ya. Seperti itu. Nah, keesokan harinya salah satu teman saya ini mendapatkan tagihan kembali. Di pesan yang satu ini ada beberapa poin ya. Jelas di sini yang coba akan saya bacakan kembali ya, dan perlu teman-teman pelajari ataupun pahami ya ketika mendapatkan pesan tagihan seperti ini. Oke.
tagihan Bapak atau Ibu sebesar 8.649.000 untuk pembayaran sesuai dengan tagihan Bapak atau Ibu ya. Silakan kooperatif, saya tunggu etikat baiknya besok untuk penyelesaian tagihan. Kerugian Bapak Ibu apabila tidak membayar. Di sini jelas mereka ini ingin menjelaskan terkait kerugian untuk para debitur ya, ketika mempunyai tunggakan di aplikasi Aku Laku. Yang pertama, nomor 1 akan saya bacakan. Data masuk Slick OJK. Pengajuan kemanapun dipersulit. Jelas ya, jelas akan masuk Slick OJK karena memang aplikasi Aku Laku ini terdaftar dan terverifikasi di OJK. Nah, untuk nomor 2, kredit skor pun berkurang. Itu sudah pasti, benar adanya. Dan nomor 3, blacklist BI checking di perusahaan kami dan lembaga keuangan lainnya. Itu benar adanya. Nah, di sini nomor 4, membukukan data Ibu atau Bapak. Kami berikan opsi pembayaran Bapak atau Ibu di hari ini. Jadi di poin nomor 4 ini dia memberikan 2 opsi ya. Dengan pertanyaan membukukan data Ibu, Bapak atau Bapak. Kami berikan opsi pembayaran Bapak atau Ibu di hari ini. Nah, untuk opsi yang pertamanya, pembayaran 50% dari tagihan. Coba logikanya coba. Ya. Kalau 50% berarti separuhnya dari nominal tagihan yang di atas. Di nominal 8.649.000. Dia hanya minta 50%. Kenapa seperti itu? Ya karena kebanyakan kalau buat bagi debt collector yang sudah paham, yang sudah lama di lapangan, ketika kita membayar di 50% dari total tagihan yang tercantum di atas, itu uang yang debt collector terima itu belum tentu akan diserahkan ke Aku Laku ya, ke kantornya. Itu bisa jadi masuk ke kantong pribadinya dia. Itu karena itu tadi ya, jelasnya Aku Laku ini sudah digantikan oleh asuransi ketika para debitur menunggak lebih dari 90 hari. Nah, untuk yang kedua, opsi yang kedua ini, pembayaran penuh paling lambat tanggal 25 jam 15.00. Nah, untuk opsi yang kedua ini nggak jauh beda seperti yang pesan tagihan pertama ya. Jadi di sini pembayaran penuh paling lambat tanggal 25. Nah, di sini biar kita itu mencoba mencari dana ya, agar di tanggal 25 ini kita ada untuk bayar tagihan ya. Di sini dia memberikan gambaran ataupun patokan pembayaran di maksimal tanggal 25. Nah, dengan pesan di opsi nomor 2 ini biar kita itu takut ya. Biar kita itu takut, panik, bergegas untuk mencari dana talangan. Seperti itu. Nah, untuk catatannya yang di bawah ini, jika Bapak atau Ibu tidak memberikan jawaban sesuai format di atas, kami pastikan akan segera kami proses data Bapak atau Ibu ke pihak manajemen bahwa Bapak Ibu adalah pengguna yang tidak kooperatif sesuai dengan riwayat percakapan yang terekam. Nah, ini sebenarnya sulit untuk dimengerti ya. Jadi tidak ada ketegasan yang akan diproses itu prosesnya seperti apa gitu loh. Di sini catatan ini sebenarnya buat ya saya pribadi tidak jelas ya. Jadi buat apa kita pikirkan? Diabaikan aja. Ya, diabaikan. Kalau dari beberapa poin yang di atas itu yang benar adanya itu ya di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu saja. Selebihnya nggak usah kalian pikirkan, diabaikan saja. Oke, seperti janji saya tadi di awal terkait
penyitaan barang ataupun terancam barang akan disita, apakah dibenarkan? Dari segi hukumnya jelas ya, itu tidak dibenarkan. Legalitas debt collector itu apa? Legalitasnya sebagai apa? Mau menyita barang kita? Pertanyaannya kan itu, legalitasnya sebagai apa? Debt collector itu tugasnya hanya menagih para debitur yang sudah menunggak ya, yang gagal bayar ataupun macet kredit. Jadi di luar itu ya tidak boleh gitu. Adapun debt collector yang mempunyai bahasa seperti itu ataupun benar adanya dia menyita barang tersebut, itu bisa diproses kerana hukum loh. Jelas ya, karena memang itu bukan legalitasnya. Jadi buat teman-teman, ketika bertemu dengan debt collector yang mencoba ingin menyita barang kalian ya, jangan pernah takut, karena mereka ini tidak mempunyai legalitas untuk mengeksekusi barang. Tugas debt collector itu hanya menagih para debitur yang mempunyai tunggakan ataupun macet kredit ya. Tugasnya hanya menagih. Jadi jangan pernah takut ketika bertemu dengan debt collector yang selalu mengintimidasi para nasabahnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.